Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Para sahabat pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syariat agama. Dan itu adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat tersebut, maka setiap waktu dalam kehidupan kita itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara syariat agama yang merupakan nikmat bagi kita adalah syariat daripada Nabi SAW mengenai adab buang air kecil dan buang air besar. Nabi SAW telah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara adab buang air kecil dan buang air besar. Bahkan orang Yahudi saat itu pun terheran-heran. Berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Qala, "Na'am." Dikatakan kepada Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu. Ya, sampai cara duduk untuk buang air kecil dan buang air besar pun diajarkan. Maka Salman berkata, "Betul. Nabi SAW mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Sampai adab di dalam toilet pun diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadirin yang mulia, buang air kecil, buang air besar, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kotoran yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala keluarkan sehingga kita menjadi sehat walafiat dalam setiap harinya. Nah, maka di antara sunnah atau adab buang air kecil dan buang air besar adalah hendaklah kita mencari tempat yang tertutup, tidak dilihat oleh manusia dan tidak terdengar suaranya oleh manusia. Ya, bagi mereka yang buang air kecil di tempat yang terbuka, sedang camping di gunung kah atau sedang safar ke tempat yang terbuka dan tidak mendapatkan toilet khusus, maka dia harus mencari tempat yang terhalang daripada pandangan manusia dan juga suaranya tidak terdengar oleh suara manusia. Maka di antara adab yang lain setelah mencari tempat yang tersembunyi, maka dia hendaklah berdoa sebelum masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan gangguan setan ketika sebelum masuk ke dalam toilet. Kemudian selanjutnya adab kita masuk ke toilet adalah mendahulukan kaki kiri. Ya. Karena tempat yang kotor, maka dahulukan kaki kiri untuk masuk ke dalam toilet. Selanjutnya, kita buang air kecil itu dalam keadaan duduk. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Man haddatsakum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman fala tusaddiquhu, maka yabulu illa qa'idan." Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang berkata kepada kalian bahwasanya Nabi Muhammad SAW kencing dalam keadaan berdiri, jangan betulkan, jangan benarkan perkataan dia. Tidak pernah Nabi SAW kencing kecuali dalam keadaan duduk. Adapun dalam riwayat yang lain, keadaan Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka ulama cenderung memberi hukum kebolehan kencing dalam keadaan berdiri. Tapi sunnahnya adalah dalam keadaan duduk, karena keadaan kencing Nabi dalam keadaan berdiri tidak berulang-ulang. Kemudian di antara adab kita di toilet, hendaklah kita membersihkan najis ya yang ada pada badan kita ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Nabi SAW pernah melewati 2 kubur dan Nabi mengabarkan bahwasanya penghuni kubur tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak diazab dalam perkara yang sulit untuk mereka tinggalkan. Mereka diazab karena perkara yang ringan untuk mereka tinggalkan, tapi mereka tidak tinggalkan. Salah satunya adalah diantaranya sebab diazabnya adalah la yastatiru min baulihi.
dia tidak menjaga badannya untuk terkena air kencing dia. Maka bagi kita hendaklah untuk membersihkan badan kita, terutama tempat keluarnya najis, daripada najis tersebut. Kemudian di antara adab di toilet adalah hendaklah kita tidak berlama-lama di toilet. Tidak berlama-lama di toilet. Karena Nabi SAW bersabda, tempat ini, maksudnya toilet, ini tempat yang dihadiri oleh jin dan setan. Di tempat tersebut dihadiri oleh jin dan setan. Dan biasa mereka memberikan sifat was-was kepada manusia. Maka hendaklah ketika seseorang judulnya membuang hajat dia, maka dia tidak menghabiskan waktu di luar hajatnya, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Nah, maka tidak perlu menghabiskan waktu lama-lama di toilet, kemudian dia main game di toilet, kemudian membaca berita di toilet, ataupun menonton di toilet, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda tadi, inna hadhil hushush muhtadaratun. Jangan sampai kita terkena was-was daripada jin dan syaitan yang ada di toilet. Kemudian kita keluar dari toilet, kita langkahkan kaki kanan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufranaka, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, karena di toilet kita dilarang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kotoran ini dari diri saya dan Allah memberikan kesehatan kepada saya. Hada akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.